Disclaimer, series ini bukan lagi ngomongin tentang agamanya, tapi tentang orangnya. Beda ya. Kita nggak bahas agamanya, tapi apa aja yang mereka alamin waktu pacaran beda agama. #cari aman. Topik, tumben ikut. Oh ya om, ini diajakin si Jejes. Wah, akhirnya pindah agama juga. Bagus lah ya, udah dapat petunjuk. Enggak om, cuma nemenin si Jejes doang kok. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Kamu mah coming soon aja ya. Iya deh. Pos, terpaksa gua pos karena anjir. Ini detik-detik dimana suara panggilan ibadah di agama gua mengumandang dari HP gua di tempat ibadah agama lain anjir. Lupa gua matiin. Yang kayak begini-begini bang, nggak sekali dua kali gua alamin yang kayak begini-begini. Efek dari pacaran sama yang beda agama. Kita harus saling menghargai agama yang dianut satu sama lain. Walaupun ujung-ujungnya yang kocak-kocak keluar. Tadi udah satu ya kan. Terus ada lagi. Ayang, aku boleh numpang? Oh boleh, di kamar sampingannya tuh bisa. Oh iya, numpang dulu ya. Ayang, maaf nih, ada ruangan yang nggak ada simbol itu nggak? Oh nggak boleh ya? Ya gimana ya, kayak kurang enak gitu. Kan kita Tuhannya beda nih ya kan. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah takutnya ntar malaikatnya tetap bingung gitu. Ini pahala apa dosa ini? Di kamar aku aja kalau gitu yang. Oke, numpang dulu ya. Ayang, maaf nih, madepnya kemana ya? Aduh iya bego, maaf, pasti nggak tahu ya. Madep sana yang, ke arah sana. Loh, kok kamu tahu? Ke arah matahari tenggelam kan? Iya bener sih. Ya udah numpang dulu ya. Biar beda, cewek gue kayak paham dikit-dikit agama gue bang. Malah kadang gue suka nggak expect gitu lah. Dia kok ngerti. Kadang-kadang apal isi kitab agama gue malah. Ayang, maaf nih, kalau kaki aku naik ke wastafel boleh nggak? Saking menghargainya, gue malah jadi mikir nih cewek bablas apa kagak ya? Masa dia lebih tekun mengingatkan gue beribadah di agama gue sendiri ketimbang diri gue sendiri anjir. Yang kenapa? Kamu belum makan? Udah jam 5 yang. Jam 5 goblok, yang bener loh. Toleransi, belum makan dari kemarin. Oh ya maaf. Toleransi, masih kedengeran. Oh ya maaf. Toleransi. Ya udah aku minumnya nanti aja deh. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aduh jadi nggak enak deh. Aku ikut tunggu aja nggak apa-apa. 10 menit lagi. Udah kan? santai. Aku imannya kuat, tenang aja. Ya udah. Sekarang pertanyaannya, dari mana cerita gue bisa tahu-tahu pacaran sama yang beda agama? Berawal dari gue ngeliat cewek bening, satu kampus sama gue, seangkatan tapi beda jurusan. Udah dapat berapa minggu gitu, gue deketin, chatting, ketemuan, sampai di momen ini. Jess, gue mau ngomong nih. Mau ngomong apa? Makan plastik sampai tua. Cakep. Kalau cewek cantik mau nggak jadi pacar gue? Lu gila lu. Duh, yes or no please. Sini, KTP lu mana sini? Ini KTP lu, ini KTP gua. Ada yang aneh nggak? Gua cool abis. Ya lu lihat nih, kolom agamanya apaan? Genteng rumah main catur. Cakep. Kalau itu mah bisa diatur. Enggak dong, entar dulu. Maksudnya ini arahnya mau kemana bos? Kalau mau main-main doang ya udah cukup tahu. Kalau mau ngajak serius ini ribet nih. Karena ntar ujung-ujungnya salah satu dari kita bakal pindah agama tuh. Ya main-main aja lah ya. Nah ini juga bikin repot nih. Ya udah serius deh, serius. Nah ini lebih repot justru. Ya udah, tai. Intinya mau jadi cewek gua apa kagak dah? Mau. Ini yang jadi pertanyaan gua ya. Ntar lo kalau merit pakai acara sono apa sini? Atau mungkin 2 kali kali ya? Sebenarnya sih gua tapi di sini nggak bisa, Jess. Lu keluar negeri dulu tahu. Sebenarnya gua belum mikir sampai situ sih. Terus ntar anak lu agamanya ngikut yang sono apa yang sini? Ya. Bisa juga di jadwal, Jess. Senin, Selasa, Rabu, Jumat sono, Kamis, Sabtu, Minggu sini. Gitu. Jadi gini. Dia mau cerita. Gue juga nggak tahu. Paling gue jalanin aja dulu. Emang lu nggak mau ajak dia login kemari? Ya enggak sih. Atau jangan-jangan lu nggak lagi mau lokot kan? Apaan sih lu yang enggak lah? Coba ngetes. Astagfirullah. Nah, gila Jess, gue gak nyapa. Jess, tau gak sih lu mau lokot kelepasan anjir? Ya justru itu, kelepasan gas buat enggak. Jess, gue ada duit bakal lu panik. Bakal lu pegang. Oh gitu, oh ya udah alhamdulillah. Nah, enggak anjir, enggak. Sebenarnya gini. Diam. Pacaran beda agama tuh tabu banget loh di mata orang-orang. Ini bukan pertama kalinya gue diinterogasi. Bokap nyokap gue aja kaget waktu tahu gue pacaran sama dia. Bukan pas tahu sama dia ya, tapi pas tahu agama dia apa. Ini mah yang aku ceritain kemarin, namanya Taufik. Tuh kan bener apa kata gua? Entar dulu, belum tentu, emang udah pasti. Ya bener lah di Taufik itu nama agama sono. Oh, ini topiknya teman kampusnya Jejes. Ya om, cuman beda jurusan. Sekarang topik kegiatannya apa selain kuliah? Sekarang kadang lagi ngerjain skripsi ya, jadi lagi fokus kuliah aja sih om. Oh gitu, kerjaan skripsi mah dari pagi ketemu siang sampai ketemu malam gitu ya? Ya nggak selalu sih ya, kadang kalau lagi perlu aja. Kalau setiap hari Jumat jam 12 siang itu kamu kerjaan skripsi juga? Atau ada kegiatan lain? Saya
Iya sih, saya setiap hari Jumat jam 12 siang selalu ngerjain skripsi dan gak ada kegiatan lain. Kurang-kurangnya begitu Om. Aman gak? Belum tentu, jangan buru-buru. Bisa jadi tetap agama sono, tapi nggak sono-sono amat. Kan ada yang agamanya KTP doang. Oke tenang, masih ada satu yang gak mungkin agama sono langgar. Sambil ngobrol-ngobrol kan bisa enak ya nggak? Istri saya kalau masak tuh kayak sulap, apa aja bisa jadi enak. Dikasih batu juga bisa ditumis itu. Wah mantep dong. Ya iya, silakan. Bismillah. Tadi baca apa dia? Nggak tahu, kecil banget suaranya anjir. Ini namanya pork gulai. Biasanya kita bikin ini kalau lagi acara aja. Kok berhenti? Saya ikan kakap masuk lubang. Cakep. Mohon maaf, udah kenyang. Kenapa tuh? Maksudnya apa tuh? Kok tiba-tiba kenyang? Parubaya keluar malam. Cakep. Karena saya perutnya kram. Tuh kan dia ngindar-ngindar apa kata gua. Alibi doang itu anjir. Ih makin curiga gua. Papa, mama, dia nggak boleh makan babi. Nah. Ini bukan pertama kalinya gue pacaran, tapi ini pertama kalinya bokap nyokap gue nggak setuju sama pilihan gue. Semenjak saat itu cowok gue nganterin gue pulang cuma sampai depan gang. Jujur gue nggak pernah memaksa dia masuk agama gue sih, tapi yang ngarep-ngarep mah ada. Apalagi dia juga kayak nggak ngikutin agamanya banget juga sih. Dua kata lucu, taufik ibadah. Mana pernah. Di satu sisi gue kayak ada harapan nih, tapi di sisi lain kalau dia di agamanya sendiri aja nggak taat, apa jaminannya dia taat pas pindah agama? Gue juga mau lah punya suami yang religius, bisa ibadah bareng istri. Bukan yang pindah agama cuma gara-gara ngikut agama calon istrinya. Kalau dia pindah harus karena memang percaya, bukan karena ikut-ikutan. Maaf ya, nganterin kamu cuma sampai depan gang doang deh. Iya nggak apa-apa, aku udah dianterin aja udah seneng. Tapi Kenapa? enggak, aku suka kepikiran aja. Kamu kepikiran juga nggak? Hubungan kita endingnya bakalan apa ya? Lah kok jadi nanya itu sih? Soalnya kan pilihannya cuma dua nih. Kita suatu saat nikah beda agama, atau salah satu dari kita pindah agama. Kok jadi kamu yang gak yakin deh? Kamu yang ngajak pacaran, kamu sendiri yang gak yakin. Aku bukan gak yakin, cuman gimana ya? Apa? Kalau kamu pindah agama, mau nggak? Kamu jangan yang aneh-aneh deh. Cewek tuh banyak, gak susah nyarinya. Mereka iya nyarinya susah, jumlahnya sedikit. Lah kamu ke warung bentar juga nemu cewek. Tapi Pak, kambing sembelih tapi gampang lupa. Cakep. Kita nggak bisa milih jatuh cinta sama siapa. Cinta, ingus nolap dulu, kental. Pak, Jejes tuh orangnya baik, sopan, rajin menabung, idaman para cowok. Pret, kalau agamanya udah beda, nol semua. Bapak gak mau ya sampai kamu nikah sama dia, nama kamu hilang dari kakak. Iya, kan udah nikah jadi hilang kan? Jangan salah jawab. Pak, itu masih jauh kali. Sekarang mah kita masih jalanin aja dulu. Justru bapak ngebilangin kamu biar gak makin jauh. Kalau kelamaan takutnya telat. Pak, aku yakin kok aku bisa rubah dia. Justru jadi double pahala dong, nikah plus ngajak orang login. Aduh, nih anak naif banget ya. Bener dong, gak ada salahnya kan dicoba dulu. Kalau justru kamu yang ke bawah gimana? Enggak Pak, kalau itu aku yakin, aku janji. Gak mungkin, sampai mati gak mungkin. Kan Bapak sendiri yang ngajarin aku agama, supaya aku ngerti. Kalau kamu ngerti agama, kamu malah gak pacaran. Yah, si Bapak. Asal kamu tahu ya Topik, nikah itu bukan cuma nikah sama orangnya, tapi juga sama keluarganya. Kalau dia mau nerima kamu, keluarganya mau nerima enggak? Gila, tantangannya susah amat ya. Mau serius sama satu agama aja kayaknya udah ribet, beda agama lebih ribet lagi. Orang tua dia nggak ngedukung, bapak gue juga sama. Akhirnya semenjak saat itu gue tertutup sama bapak gue bang. Hubungan yang kita masih jalanin ini sekarang jadi kayak diam-diam. Kalau istilah anak zaman sekarang backstreet. Kalau bapak gue tahu gue masih pacaran sama dia, bukan kena semprot lagi, gue dilempar asbak anjir. Kalau gue emang beneran sayang sama dia ya gue harus bisa ngerubah dia. Kan gue percaya agama dia salah bang. Gue gak mungkin dong ngebiarin orang yang gue sayang percaya sama agama yang salah. Tapi ini obrolan sensitif banget nih. Salah-salah dikit kandas sudah. Jadi bagaimana ceritanya gue nyinggung tentang agama itu tipis-tipis aja dulu. Pilihannya cuma dua nih. Kita suatu saat nikah beda agama, atau salah satu dari kita pindah agama. Kok jadi kamu yang gak yakin deh? Kamu yang ngajak pacaran, kamu sendiri yang gak yakin. Aku bukan gak yakin, cuman gimana ya? Apa? Kalau kamu pindah agama mau gak? Emang kamu sendiri udah yakin agama kamu benar? Yakin lah. Perasaan kamu ibadah aja gak pernah. Ya itu urusan lain. Tapi kalau yakin mah 100% udah. Yakin? Kalau orang tua kamu agamanya lain juga kamu agamanya ikut mereka pasti. Enggak kok. Aku udah bisa mikir sendiri kali mana agama yang benar. Coba, apa yang bikin kamu yakin agama kamu benar? Karena selama ini tuh ya, aku selalu ngerasain kehadiran Tuhan. Dia ngabulin doa aku. Dia tolong aku waktu susah. Aku kan juga bisa ngomong hal yang sama. Tuhan aku juga selalu ngabulin doa aku. Dia selalu tolong aku waktu aku susah. Terus apa yang spesial? Tapi beneran ya, agama aku tuh udah pasti bener. Aduh, pokoknya di kepala dah. Cuma susah keluarnya ini. Kamu aja gak yakin sama agama kamu. Ngapain kamu ajak aku ke sana? Agama kamu aja ya, belum tentu bener loh. Udah banyak loh yang pindah dari agama kamu ke agama aku. Yang pindah dari agama kamu ke agama aku juga banyak yang. Aduh, kamu mah. Aku balik deh. Kalau ternyata agama kamu terbukti yang salah, kamu mau keluar gak? Enggak sih, nggak bakalan. Kelihatan kan siapa yang gak open minded? Bukan gak open minded dong. Itu namanya kuat iman. Kalau terbukti salah tapi tetap mau beriman, itu namanya iman yang buta. Di agama kamu sebenarnya pacaran tuh gak boleh kan?
Kenapa jadi gue diajarin agama gue sendiri sama agama lain lagi? Kamu mau nggak baca kitab agama aku? Udah pernah kok sampai habis. Terus apa yang kamu rasain? Ya udah, itu buku aja, nggak lebih. Masa sih nggak ada kayak kesentuh hatinya gitu? Kamu sendiri udah pernah baca kitab agama aku belum? Pernah dengar-dengar doang sih. Ntar deh aku baca, tenang aja. Kalau kitab kamu sendiri, kapan terakhir kamu baca? Oh, tiap hari itu mah. Kan kita tuh tiap kali ibadah pasti baca apa yang di kitab kita. Sekalian buat hafalan tuh, bagusnya gitu. Kalau kamu lagi meminta petunjuk, kamu baca apa? Ada sih, kayaknya pernah tahu sih. Berarti kamu nggak tahu. Aku selalu minta petunjuk Tuhan. Aku tahu doanya kalau di agama aku, karena petunjuk Tuhan bagi aku tuh penting banget. Kayaknya kamu terlalu sibuk ngurusin aku pindah ke agama kamu. Padahal harusnya kamu dulu yang pindah ke agama kamu sendiri. Lo mungkin kaget bang kalau tahu apa yang gue rasain sekarang. Justru gue semakin yakin sama dia. Tapi nggak tahu kenapa, nggak ngerti gue jelasinnya. Gara-gara itu gue jadi sering baca kitab agama dia. Pokoknya niat gue nih kalau gue nemu ada yang salah langsung gue sodorin ke dia. Gue juga sering ngirimin video ceramah gitu bang. Karena kadang gue nggak ngerti jelasinnya, ya udah gue kasih videonya aja. Tapi setiap kali gue kirimin video beginian pasti selalu di-read doang bang. Terus hampa aja udah nggak ada ngobrol seharian. Kita jadi sering debat agama bang. Nggak jarang kita debat yang ujung-ujungnya berantem. Karena kadang kita suka keluar pertanyaan yang arahnya kayak kok jadi ngehina, kok jadi ngeledek, berantem. Lu denger apa kata gue, napa sih cewek? Gue tuh mau nyelamatin lu dari neraka, anjir, mau lu gosong. Kalau bukan cewek gue juga gue males debat-debat gak jelas ya. Tapi gue pengen yang terbaik buat dia. Gue pengen ngasih lihat ke bapak gue bang, kalau gue emang bisa ngerubah dia. Tapi makin kesini bukan agamanya berubah, malah yang ada sifatnya berubah. Lu lihat aja nih bang, lihat nih. Yang, kok main pergi aja nggak pamit dulu kayak apa kek? Kamu radikal. Buset. Kamu lagi ngapain? Lagi siap-siap mau jalan. Ini lagi pakai blason. Fotoin dong, fotoin, kirim kemari. Ih, belum selesai, masih jelek. Minta ampun belajar matematik. Cakep. Bagaimanapun kamu tetap cantik. Nanti kamu jalan naik apa? Aku nanti nebeng motornya Stefan lagi ya, boleh kan? Oh, sama dia lagi ya? Iya, boleh nggak? Kamu kalau nebeng sama dia tuh pegangannya apaan? Ya, pegangan dia, ntar jatuh lagi. Oh, kalau pegangan yang belakangnya itu aja nggak bisa? Nggak tahu deh. Tapi kan kalau naik ojek juga biasa kok pegangan sama abangnya. Ya, ojek sama temen cowok beda sih. Kan sama-sama cowok. Emang kalau naik ojek aja nggak bisa? Ya, jadi lumayan sih ongkosnya. Kan kalau sama dia enak, bisa numpang gratis. Aku nggak macem-macem kok, Yang. Iya. Pas gue udah lulus, gue kerjanya jauh bang, di luar kota, ngekos gue. Sedangkan dia kerjanya masih daerah sono, masih pepe dari rumah. Jadi ini hitungannya LDRan bang. Kita ketemuan tuh yang tadinya hampir tiap hari, jadi mungkin 3 bulan sekali. Kita sama-sama ngerti ya, kita mau berkarir dulu, mapan dulu, biar jadi orang dulu gitu. Itu lo kasih tuh jalan sama temen cowok. Ya habis mau gimana, gue jauh nggak bisa nganterin. Dulu sering gue yang nganterin. Tapi gak sakit hati lu. Iya, enggak lah, nggak apa-apa, gue percaya. Nah, gua percaya. Ini masalahnya di sini nih. Lu percaya kan bukan artinya dia bebas ngapain aja dong. Nih, misal nih, Mike Tyson badannya keker, gede. Kita percaya kalau dibogem dia bakal bisa tahan tuh. Kan udah biasa ditonjok orang. Tapi kalau lu gua suruh tonjok dia, mau nggak lu? Ya nggak mau lah anjir. Kenapa? Ya takut dipretelin gue. Nah, lu percaya dia bisa tahan tonjokan bukan berarti lu boleh tonjok dia kan? Sama. Lu percaya cewek lu bukan berarti dia boleh jalan sama siapa aja dong. Ya iya sih kalau dipikir-pikir ya. Tapi gue gimana? Gue kayak nggak punya power bre. Lah kan lu cowoknya. Tapi gue merasa kayak nggak ada hak buat ngelarang-larang dia gitu. Ya iya, makanya jangan pacaran beda agama. Agamanya sama tapi LDRan begini juga bakalan sama bre. Enggak. Sekarang gua tanya deh, lu sendiri nih, lu yakin bakal jadi sama dia? Ah lu mah. Nah, lu aja nggak yakin apalagi dia. Gua kalau jadi dia ya booking dulu aja sama lu. Mumpung lagi jauh-jauhan nih, nggak kepantau. Gua cari yang lebih pasti. Itu teman yang nganterin dia tadi namanya siapa? Stefan. Nah, udah. Ngerti kan maksud gua? Kamu masih pacaran sama dia? Aku tahu pak dia beda agama. Tapi kalau dibandingin sama cewek-cewek di agama kita, dia justru paling baik. Dia nggak pernah loh ngajak aku pindah agama. Kamu tahu nggak hukumnya nikah sama yang beda agama? Terus kalau aku nggak jadi sama dia, aku otomatis jadi orang baik gitu. Yang ngasih rasa cinta ini aja Tuhan. Terus kalau aku cinta sama dia, aku salahin Tuhan gitu. Gak usah bapak Tuhan. Itu bukan cinta, itu nafsu dibungkus toleransi. Pak, aku udah gede pak. Aku tahu mana serius mana main-main. Aku sayang Jejes bukan karena nafsu, tapi emang dia orangnya. Kenapa sih nggak mau lihat aku bahagia? Bahagia kamu tuh salah. Kalau bahagia tapi bertentangan sama iman itu bukan berkah tapi ujian, ngerti nggak? Oh jadi aku pura-pura bahagia aja gitu. Nikah sama yang seagama tapi nggak cinta. Daripada ngelanggar minta agama. Jujur hati gue sekarang lagi berkecamuk nih bang. Pertama, gue berantem sama bapak gue sendiri. Kedua, gue juga sebenarnya nggak 100% yakin gue jadi sama dia. Dari masalah beda agama, dari sifat dia yang udah mulai berubah semenjak kerja. Jadi kayak tai banget nih, apa yang gue perjuangin dah. Jadi berasa tolol banget gue sekarang. Aku nggak suka kamu nebeng-nebeng sama si Stefan itu. Loh, terus aku jadi mesti gimana? Ya, jangan suka nebeng sama dia. Ya udah,
Jangan ya udah, bener nggak? Ya udah, serah kamu aja. Aku nggak bisa lihat loh dari sini. Aku nggak tahu Ya kamu. udah, terus maunya apa? Aku tiap berangkat kerja mesti video call gitu kayak orang bego. Ngomongnya jangan kasar dong. Kamu semenjak kita jauh-jauhan begini jadi berubah. Dulu kamu selalu percaya sama aku. Aku bukan nggak percaya, cuman nih, misal Mike Tyson nih. Kalau kamu mau jalan sama temen cewek kamu juga nggak apa-apa. Kok jadi gitu sih ngomongnya? Ya nggak apa-apa, serius. Buat apa kita masih berhubungan kalau nggak saling percaya kan? Enggak, kalau aku nggak bisa begitu. Ya udah, aku juga nggak bisa. Jadi, Nggak tahu deh. Dulu kamu pernah bilang, kita pilihannya cuma dua. Kita suatu saat nikah beda agama, atau salah satu dari kita pindah agama. Tapi sebenarnya kita punya pilihan ketiga. Kamu tahu kan apa? nggak pernah terbenak di pikiran gua bisa putus sama dia. Nggak pernah bisa gue bayangin gua ngeliat dia jadinya sama cowok lain. Tapi nggak pernah terpikir sama gue secara matang bakal kayak gimana nanti kalau gue beneran jadi sama dia. Ini lingkaran setan kali ya? Kamu dengar baik-baik ya. Kalau kamu masih sama dia, kamu durhaka. Pak, kenapa mesti gitu sih, Pak? Udah, seterah kamu. Kalau kamu mau durhaka ya silakan. Aku bisa kok rubah dia, Pak. Goblok. Kamu tuh goblok mikir kayak gitu. Bisa kok, ada Nggak bisa. banyak contohnya. Nggak bisa. Dia udah mulai baca kitab agama kita loh. Nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Bapak nggak adil, Pak. Bapak aja bisa. Justru karena Bapak udah tahu, makanya Bapak bilang nggak bisa. Waktu itu gue masih kecil, nggak ngerti apa-apa bang. Gue taunya ngikut apa kata orang tua gue doang. Tiap hari Minggu gue dibawa sama ibu gue, ngomongnya mah ke rumah bibi. Padahal ternyata diem-diem gue dibawa ke tempat ibadah agamanya ibu. Tapi tiap Jumat gue dibawa ke tempat ibadah agamanya bapak gue. Gue masih terlalu kecil bang, Tuhan aja gue nggak tahu itu apaan. Tapi mereka saling maksain doktrin agama mereka dua-duanya ke gue yang masih kecil ini. Gue tahu orang tua kan pengen yang terbaik buat anaknya, tapi terbaik versi mereka berdua ini beda bang. Jadi gue mesti ikut yang mana nih? Enaknya tuh kalau lagi hari raya, gue jadi ngerayain dua-duanya bang. Lagi hari raya agama bapak gue dapat jajan dari saudara bapak gue. Lagi hari raya agama ibu gue, dapat lagi dari saudara ibu gue. Kocak juga sih, jadi double gue dapatnya. Mungkin orang ada yang bilang, jadi enak dong bisa pelajarin dua agama. Nanti tinggal pilih deh mana yang benar. Tapi nyatanya karena gue orang bego ujung-ujungnya gue kayak nggak punya agama sih. Sekarang gue agamanya kayak bapak gue juga karena ibu gue udah meninggal duluan. Kalau dibalik bapak gue yang duluan, apa jadinya gue ngikut agama ibu gue? Belum punya pendirian gue. Bapak sama ibu gue dulu nikahnya seagama, tapi itu setelah ibu gue pindah agama. Jadi ibu gue ngikut bapak gue gitu. Kondisinya tuh keluarga bapak gue gak senang sama pernikahan ini. Ditambah lagi keluarga ibu gue masih suka ngajak dia balik ke agama lamanya. Dan akhirnya setelah jalanin mereka tetap sama kepercayaan mereka masing-masing. Dan pas udah gede begini gue baru paham, ibu gue dulu pindah agama karena pengen nikah, bukan karena emang dia udah yakin sama agama barunya. Jadi gini akhirnya. Gak apa-apa kok. Tapi kita jangan musuhan ya. Iya nggak, Taufik? Setelah sekian lama kamu manggil aku pakai nama lagi ya. Dia ngajak putus baik-baik, tapi gue kayaknya gak sanggup dah kalau masih tahu tentang kehidupan dia selanjutnya. Gue blokir dia, gue hapus semua chat, foto-foto. Gak tahu dah ini jahat apa enggak ya. Sebulan pertama tuh struggle banget gue anjir. Pas makan keingetan, pas mandi keingetan. Pokoknya keingetan dia mulu dah. Tapi emang apa yang gue kejar? Emang gak bakal jadi kok sama dia. Dia lebih milih yang seagama sama dia. Kayaknya dia ketemunya di kantor dia. Wajar sih, gue gak bisa maksa juga. Dan kayaknya emang ini yang terbaik. Mungkin emang ada pernikahan hasil dari salah satunya yang pindah agama dan berhasil gitu. Tapi sekarang gue gak yakin deh yang kayak gitu bisa di gue. Bener apa kata Jess kemarin, gua aja belum ngerti-ngerti amat sama agama gue sendiri. Siapa gua tahu-tahu pengen nyoba ngerubah orang. Dan ternyata setelah gue pelajarin, kita nggak bisa ngerubah hati orang lain bang. Kita cuma bisa ngasih tahu sisanya Tuhan yang mau rubah isi hati dia atau enggak. Sama kayak orang lain nggak ada yang bisa rubah isi hati gua kecuali Tuhan. Jadi sekarang gue harusnya sibuk pelajarin agama gue sendiri dulu bang. Gue harus nyari tahu agama tuh apa sih. Iman itu kan juga tentang pendirian. Kalau itu belum gue lakuin, boro-boro gue mau ngajak dia pindah agama. Gue bahkan jadi belum pede nikah sama yang seagama sama gue. Sebelum gue nyari pasangan yang tepat, gue harusnya nyari yang ngasih gue itu. Informasi yang belum main game Tekotok, Anda ketinggalan bapak. Tekotok IO udah rilis. Lo orang kan suka kesel sama tingkah laku manusia ya. Nah di sini lo bisa tabok menabok sesuka hati bang. Santai lah ya. Pala lo gue beli. Pakai karakter yang lo demen, siapa dah serah lo.
Dandanin orangnya juga bisa. Dapetin semua arenanya. Naikin level lo. Masuk ke liganya. Tabokin semua yang lo lihat. Ya jangan semua sih. Maksudnya kalau level lo di bawahnya lo yang kena tabok. Abis itu menang. Makanya sama orang tua jangan kurang ajar ya. Biasain. Ayo bre, download sekarang. Linknya ada di deskripsi.